ya. Tapi udah kenal Mas Adi tuh dari zaman di zone gitu ya. Jadi kalau misalnya air apa semua nanya Mas Adi. Yang melekat di pikiranku tuh kalau misalnya ngomongin Mas Adi adalah orangnya mau bantu, mau direpotin, terus sangat helpful. Pastinya dengan semangat itu, semangat mau berbaginya, mau ngajarin orangnya, pasti akan sangat bermanfaat lah nanti di role selanjutnya gitu ya. Karena Mas Adi kan nanti juga punya subordinat gitu yang butuh apa sih namanya kayak arahannya Mas Adi gitu, ininya Mas Adi gitu lah ya. Jadi yang terbaik, dan aku tahu pastinya posisi itu adalah posisi yang Mas Adi layak untuk dapatkan. Potong rambut biar kece, supaya makin disayang pacar. Mas Adi pawang air SFC, selamat mengguncangkan kota pelajar. Dulu ya. Oke. Awalnya ngeliat Mas Adi tuh aku kira tuh Mas Adi tuh galak. Kayak unreachable. Karena kalau misalnya pagi-pagi fokus gitu ya? Dia fokus gitu sama laptopnya gitu. Misalnya aku datang jam 8:30, jam 8 udah ada kan Mas Adi fokus gitu. Ini zaman dulu ya, belum di SFC gitu. Terus ternyata pas masuk SFC, bener yang kata Tania bilang, sangat helpful. Bener-bener kayak dijelasin dari A sampai Z. Aku di sini nggak lama gitu ya, maksudnya belum lama, itu kayak belum 2 bulan, tapi aku bisa ngerasain bahwa Mas Adi itu adalah orang yang bisa diandalkan, terus tahu banyak dan mau ngajarin. Dan menurut aku itu adalah quality yang pasti akan sangat terpakai lah gitu ya, nanti pas udah jadi supervisor DPC. Jadi good luck buat Mas Adi. Aku yakin Mas Adi pasti bisa excel di tempat barunya. Semoga semua targetnya nanti berjalan lancar ya, bisa achieve, including our tissue dan juga NPL 180 sheet gitu ya. Pokoknya nantinya di sempat inspirasi. Tadi pagi pas berangkat lagi di shuttle, lagi di tol, mikir kayak oh iya pantun buat Mas Adi. Jadi pasti yang diingat adalah pantun buat Mas Adi. Denger ya? Jalan-jalan ke Malioboro. Minumnya pakai SFC Cleo. SFC Cleo. Walau jarak kita 576 km. Oke. Semoga pertemanan kita tetap tertanam. Pertama kenal Mas Adi mungkin waktu pertama masuk Sampurna, terus disuruh megang PL. Megang PL awal-awalnya susah banget gitu ya buat yang baru masuk megang PL. Soal itu cuma ada 2 pilihan, nanya ke Thomas atau nanya ke Mas Adi. Nah, kita tahu kalau Thomas kan mungkin jawabnya singkat-singkat gitu ya, tipikalnya. Nah tapi kalau Mas Adi tuh langsung dia punya primbon di folder-foldernya, dia bukain semua, terus dia jelasin semua satu-satu sampai ngerti gitu. Terus along the way gitu ya, setiap kerja pasti nanya sama Mas Adi apapun itu gitu ya. Bukan cuma PL tapi dari A sampai Z nanya ke Mas Adi. Kalau merasa sangat kehilangan Mas Adi gitu ya, karena kan Mas Adi di seberang aku gitu ya. Pagi-pagi pas datang Mas Adi udah ada, pas mau pulang Mas Adi masih ada gitu. Nah mulai Senin kayak dari kemarin udah mikir-mikir kayak nanti pas datang udah nggak ada Mas Adi lagi di situ. Kalau Mas Adi gitu, Mas Adi baik banget sama semua orang gitu ya, dan juga sangat profesional. Nah mungkin mau kasih pantun buat Mas Adi. Ya, pantun. Pesan ASFC Sumber 2 karena yang jual Mas Adi Ali. Walau berat akhirnya kita berpisah, posisi lebih baik sudah waktunya. Buat Mas Adi jadi 2 bagian, satu sebagai rekan kerja, satu sebagai teman. Satu sebagai rekan kerja itu sangat-sangat salut, Mas Adi itu sangat mendalami dan sangat mengerti bidangnya. Dia itu orang yang serba tahu, pokoknya ada apa dalam suatu skrip gitu ya, dia itu tahu dari A sampai Z-nya. Dia kenal orangnya, dia tahu teknisnya, dia ngerti cara nyari ini, nyari itu, nyari teknisnya, bisa semuanya. Jadi aku jujur nggak ada Mas Adi itu rasanya kayak aku sampai Mas Adi,
Mas Adi ini kalau nggak bisa dihubungi aku harus nanya siapa? Robert. Mas Adi, jujur aku Gampang. cukup sedih nggak ada Mas Adi karena itu tadi. Bahkan aku juga sangat sedih to the point kayak kadang-kadang kalau ada masalah di PL tuh Mas Adi yang sudah pernah ngalamin gitu ya, hal aneh apapun gimana kayak ada yang mau delivery air tiba-tiba ada jembatan putus nggak, aku pasti sahabatnya dulu tuh ke Mas Adi nomor 1 walaupun akhirnya terselesaikan tapi Mas Adi harus dengerin aduh ada lagi nih Mas Adi sedangkan kan dulu kan kehilangan mau satu Mas Adi jujur karena tuh dikira apa tuh Mas Adi tahu nggak cara melakukan ini, jadi aku sangat-sangat sedih tapi aku sangat-sangat senang juga Mas Adi akhirnya mendapatkan apa yang Mas Adi memang pantas mendapatkan. Aku cuma berharap sebagai rekan kerja semoga Mas Adi terus bisa menginspirasi teman-temannya karena Mas Adi sudah menginspirasi aku seperti kayak oh aku bisa kayak Mas Adi nih semua serba bisa, harus bisa menginspirasi teman-temannya sama kayak selalu jadi teman yang baik yang ceria, bertawa karena Mas Adi selalu bikin mood tuh lebih positif. Kalau sebagai teman dulu pas aku belum masuk SMC aku tuh orangnya gaul Mas Adi, udah belajar kayak anak-anak sekarang ini ngomong gue tiba-tiba ketemu Mas Adi 5 menit kemudian semuanya udah hancur karena ngomong sama Mas Adi itu udah satu bahasa, satu primbon, satu frekuensi. Jadi sekali Mas Adi tidak punya teman lagi tapi tenang kalau kembali gaul. Kembali gaul. Rambutnya cepat tanpa poni, tawanya menggelegar membincang-bincang, identik dengan api dan air diam ini, setia membantu dan menjadi kawan, itulah Adi orangnya ceria tapi sedikit nyaman, tapi kalau dia pergi kami semua harus dia. Mas Adi sukses untuk perjalanan yang baru, salam kasih dari kami di SMC. Semoga kita baru sebentar ya Mas Adi, tapi rasanya sebelum aku masuk SRC pun aku udah kenal Mas Adi lah. Mas Adi air SRC PL dari dulu pas aku di area, dari dulu itu cukup mencerminkan how well now dan seberapa expertnya Mas Adi. Begitu kita lumayan makin kenal, kan juga Mas Adi benar orangnya ceria gitu ya, kalem di tengah semua orang SRC yang ternyata air yang ternyata kadang beraneka ragam terus rasanya teman-teman juga punya impression yang baik kan. Jadi ya Mas Adi bekerja, semoga di appointment ini bisa membawa new milestone lalu sekarang Mas Adi. Pagi-pagi ke kantor bawa air SRC segar, Cakep. diminum sambil senyum di bibir. Mutlak Mas Adi Sultan air yang cetar, hadir makin sukses, rezeki terus mengalir. Tadi awal kali mau masuk SP tuh aku lihat kan timnya, bawa ke siapa aja ya? Mas Adi gitu. Aku buka chatnya, wah ini yang terakhir aku mencak-mencak Berry. Aku kayak bingung ini gimana ntar kalau Terus bayar sih. Uangnya toko nggak nyampe. nggak nyampe. Nah aku email ke Mas Adi, Mas ini gimana ya kok belum sampai uang toko gitu kan. Terus akhirnya yaudah nanti kayaknya orangnya biasa aja deh kalau ketemu gitu kan. Ternyata welcome lah, meskipun ada history masalah email dengan BRI gitu ya. Tapi di luar itu hari-hari bersama Mas Adi itu menurutku cukup menyenangkan karena juga temen naik MRT bareng dan salah satu orang yang mendengar keluh kesah dan berita apapun di setiap hariku. Kalau kalian Mas Adi langsung kayak selama perjalanan dari kantor menuju MRT sampai kita berpisah itu adalah semuanya cerita bareng gitu, saling cerita dan itu membuat nyaman gitu. Di luar tadi benar sama teman-teman banyak nolongnya. Salah satunya kan aku juga ya masalah informasi dan sebagainya belum punya aksesnya waktu itu dan Mas Adi mau menolong gitu, padahal itu kan agak cukup ribet juga gitu ya, padahal tapi ya Mas Adi apa ya kayak dari raut mukanya terus kayak menyambut Mas Adi minta tolong itu selalu kayak menyambut dengan positif lah, itu yang sebenarnya bikin agak cukup susah juga mencari orang seperti Mas Adi lah gitu. Jadi jarum dalam jerami gitu. Jadi terima kasih banyak atas pertemanan selama ini dan guidance-nya gitu, banyak banget aku juga nanya sama Mas Adi. Di depan laptop selesai sudah, sekarang ke Yogyakarta lewatnya Brebes. Meskipun hari ini temanya berpisah, tapi gue yakin Mas Adi akan lebih sukses. Brebesnya S ya, ini jadi suksesnya S juga. Oh, Brebes. Brebes. Kenal Mas Adi waktu itu, kelihatan sih Mas Adi waktu aku selalu lihat serius banget depan laptopnya gitu. Dan biasanya tiap pagi selalu ada aku, Mas Adi sama Agnes dulu. Sekarang ada Valen. Aku
rutinitas tiap pagi pasti nanya dulu, Mas Adi gimana, macet nggak? Iya. Bekasi. Bekasi geng gitu. Terus biasanya nanya juga, Mas Adi hari ini bawa mobil atau enggak, karena pengen tahu juga Mas Adi kena macet atau enggak. Dulu kan Mas Adi sempet naik kereta terus kan Mas, terus waktu aku kasih tahu Mas Adi lebaran naik mobil nggak macet loh, besoknya Mas Adi bawa mobil terus gitu. Jadi rutinitas pagi hari biasanya ngobrol-ngobrol lah sama Mas Adi gitu. Dan setuju sama teman-teman semua, Mas Adi very helpful, terus friendly dan open lah sama teman-teman yang terutama aku pada saat itu baru join. Semoga Mas Adi di tempat baru makin sukses, rezekinya lancar dan sehat selalu. Pasti semuanya aku senang atas karir kedepannya untuk Mas Adi. Jangan lupain kita dan keep in touch Mas Adi. Mas Adi berangkat ke Candi Prambanan. Jangan lupa strategic partnership diajak berlibur juga. Wah. Mas Adi dan SRC tak terpisahkan. Kutunggu kabar suksesmu di Yogyakarta. Pindah SP, satu timnya itu kan Valen, Thomas, sama Mas Adi. Di otakku tuh kayak siapa orang yang bisa aku ceritain. Valen pulang cepet, Thomas kayak transaksional aja lah ya. Mas Adi kayak oke, kayaknya perlu jaga jarak deh kalau Mas Adi gitu kan. Ternyata turns out kayak Mas Adi tuh orang yang justru malah paling bisa diajak cerita, malah yang paling bisa diajak untuk meluapkan isi pikiran, gundah gulana gitu, sama orang yang paling enak diajak diskusi. Jadi menurut aku kayak the whole package dan teman dan kolega yang sangat-sangat berarti lah selama ini. Nah, terus menurut aku juga kalau diibaratin benda gitu, sekarang tuh Mas Adi tuh kayak peta gitu. Peta tuh kan kayak pedoman untuk memulai perjalanan kan. Selama 2 minggu ini tuh merasa kalau nggak ada Mas Adi, aku tuh nggak siap memulai perjalanan dengan serius. Tapi karena percaya gitu kayak petanya udah disiapin sama Mas Adi sedemikian rupa, kayak hal-hal yang Mas Adi bikin mulai dari forecast, logistik, segala macam tuh kayak udah pakem, udah rapi, petanya udah siap, aku tinggal melanjutkan perjalanan baca peta yang dari Mas Adi gitu lah ibaratnya. Kayak, semoga aku bisa membaca petanya dengan baik ya. Terus sedihnya lagi kayak ini cut aja nggak apa-apa, cuma pulangnya biasanya juga bareng Rangga gitu. Kayak dulu masih ada Karino, pulangnya bareng Karino. Udah dia nggak ada hilang, ada Mas Adi bareng-bareng sama Rangga, lanjut sama Mas Adi. Sekarang Mas Adi udah hilang, Rangga juga udah keluar di MRT, kayak makin sendiri di stasiun Sudirman. Jadi kehilangan satu sosok teman pulang lagi, tapi happy banget buat Mas Adi karena kayak yang kita semua tahu lah ya, Mas Adi bilang ini aspirasi yang sudah diimpikan dari tahun-tahun sebelumnya dan indah pada waktunya Tuhan menjawab. Good luck Mas Adi, pokoknya kalau aku ke Kulon Progo, aku sama Karino kunjungin Mas Adi. Ibarat peta, Mas Adi tahu segalanya. Petanya di tas, tak pernah salah arah. Selamat jalan Mas Adi, adalah kita semua. Kita tunggu peringkat MPL nomor 1 di Jogja. Adi Dutriono. Dari namanya aku tebak anak kedua, bukan ketiga, paling kelima. Kelimo. Kita semua kaget Mas Adi ke Ngayuk Jogarta. Lebih tepatnya ke Kulon Progo. Bakpia ciri khasnya bukan Wiko. Mas Adi si Bibi. Itu konten gue di handphone itu. Oke. Adi. Doa teriring semoga Mas Adi semakin kesini makin menjadi. Jadi apa? Jadi makin sayang anak istri. Ini juga bisa di-share ke istri, jadi bisa di-share ke istri. Di sana jangan aneh-aneh lagi. Ada lagi. Selalu menjunjung tinggi empati dan dedikasi. Satu lagi, tolong jangan yang janji nitip user pojok bayar naik 2 kali. Waduh. Gak cuma user dan juga transaksi. Mantap. Barusan ada titipan.
Terima kasih, selalu sehat, sampai berjumpa kembali di Bekasi. Mas Adi selalu di hati. Jadi sebenarnya hari ini tuh bingung mau kesini apa enggak. Tapi aku pikir-pikir kayaknya dari semuanya aku paling lama sama Mas Adi gitu kan. Terus kayaknya paling banyak merepotkan Mas Adi dalam segala hal. Aku tuh tadi di jalan flashback ketemu Mas Adi pertama kali waktu di tempatnya Ray kan. Oh iya. Jadi kalau kalian tahu Mas Adi pas di zamannya Ray itu untouchable. Dia kan bilang kayak sering diajak ngobrol. Di zamannya Ray inget nggak? Kerjanya Mas Adi depan laptop, nggak ada ngobrol sama sekali. Terus jam 5 udah pulang kayak bapak ibu saya pulang duluan. Gitu aja. Semua masih kayak gitu kan. Terus Ray harus pindahkan ke Tegal. Terus langsung bareng ya kita ya. Gak ada lagi yang pulang jam 5 gengs. Tahu kenapa? Dia sulak berangkat paling pagi jam 8 udah di kantor, pulang kayak paling malam. Terus kayak aku tuh bosen banget kayak Sabtu Minggu push notif email tuh Adi Yudhoyono, di WhatsApp tuh Adi Yudhoyono. Padahal aku tidak bertanya apa-apa ya, kan? Aku tidak meng-email apa-apa, aku tidak meminta apa-apa. Tapi kayak dedikasinya tuh kayak bener-bener kayak kurang kayak nih orang kerja dari Senin sampai Jumat kayak 2 shift ngalah-ngalahin Mas Agus terus mobil gitu ya. Sabtu Minggu masih WhatsApp, email itu masih nyala gitu kan. Terus gengsi yang dilihat dari Mas Adi, dedikasinya tuh luar biasa banget gitu kan. Terus kedua yang aku pelajarin dari Mas Adi juga cintanya sama istri dan keluarga. Ceritanya sama Mas Adi tuh kayak banyak banget gitu ya, mulai dari yang kerjaan, personal gitu. Yang aku lihat juga Mas Adi tuh orang paling positif sedunia. Kayak nggak pernah ada di momennya tuh di otaknya tuh kayak nggak pernah ada negativity gitu. Kalau misalnya kayak kadang-kadang aku kayak udah tahu gitu kan ya, nggak dibalas tentang mungkin dia masih ini kayak kalau semuanya tuh positivity gitu. Jadi kalau mungkin lagi negatif kan harus sering-sering sama Mas Adi gitu kan. Akhirnya Mas Adi dapat kesempatan untuk pindah ke Jogja. Kaget pas dapat infonya gitu kan, kayak wah akhirnya. Padahal waktu itu kita pernah ngobrol tahun ini Sio Ular Cio kan. Mas Adi kan gara-gara Sio Ular di tahun depan Cio gitu. Tapi enggak ternyata Cio itu salah banget Mas Adi. Orang baik gitu kan pasti ada cerita baiknya juga. Nah akhirnya kayaknya Mas Adi last person di sini lama yang akhirnya berangkat. Pulang Mas Adi di tempat yang baru. Aku dengar cerita orang-orang yang di Jogja itu bahagia dan biasanya mereka dalam 1 tahun dan yang betul dan naik 10 kilo. Waduh. Mas Adi. Abang meledak. Jadi aku menantikan cerita-cerita Mas Adi dan kesuksesannya Mas Adi di sana. Dan Mas Adi tuh rumahnya udah 3 geng. Nah nanti kayak di Jogja beli rumah lagi nih ya. Aku sebenarnya pengen ngobrol banyak sebenarnya sama Mas Adi tapi nggak sempat gimana house life, preparation ke Jogja gimana, sekarang gimana, ini doang apa tuh kayak nggak sempet ya. Terus aku kaget Mas Adi harus berangkat minggu depan gitu kan, mungkin minggu depan ngobrol sama Mas Adi gitu. So ya makanya aku pengen datang hari ini untuk mengulang Mas Adi di tempat yang baru, positivity energinya dibawa juga di tempat yang baru. Aku yakin Mas Adi pasti akan bersinar di sana, ketemu lagi sama Brahma, Rachel gitu kan. Ya pasti bakalan seru lah di sana. Mas Adi ya. Saya kan menghadiri farewell tuh udah banyak lah ya. Karena kan SP udah baru pindah ya. Menurut saya ini salah satu farewell di mana testimoninya tuh bener-bener dari hati semua tuh. Yang tadi disampaikan gitu ya, sangat-sangat helpful, sangat-sangat positif, sangat-sangat tahu segala macam dan segalanya, bisa diandalkan gitu ya. Jadi saya tidak akan mengulang hal-hal positif yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu semua, tapi saya mau mengapresiasi satu hal. Mas Adi itu mungkin kontribusinya buat tim ini tuh tidak yang kelihatan gimana-gimana banget gitu. Tapi kalau nggak ada Mas Adi, definitely ini berantakan.
gitu. Kenapa? Karena ya itu tadi Mas Adi ini benar orang yang tahu halnya itu dari A sampai Z. Jadi dia udah tahu nih kalau masalahnya ini harus gimana, kalau masalahnya ini dia harus ngapain. Jadi sangat-sangat bisa diandalkan gitu. Dan melihat cara kerjanya Mas Adi, menurut saya ini luar biasa sih. Saya pernah bilang kan, bagi orang yang mungkin udah pengen banget pindah gitu, biasanya yang terjadi adalah orangnya jadi malas-malasan kan, demotivated. Tapi look at this man gitu. Ini menurutku yang harus kita look up. Apakah Mas Adi jadi mas-malasan? Enggak sama sekali. Malah etos kerjanya tuh luar biasa. Orang yang mungkin datang pagi-pagi, pulang pagi malam, gitu ya. Bukan berarti dia kerjanya lambat, nggak juga ya. Kalau lihat kan dia kerja dengan serius gitu ya, dengan headset yang besar gitu kan. Jadi menurut saya tadi ada yang bilang, kalian akan bilang kan, wah ini kita akan hilang gitu sosok yang duduk di paling kiri dekat depan gitu. Menurut saya sih gak bakal merasakan kehilangan sih. Dia datang dia udah pakai headset kan gitu. Iya, gaban itu. Headset dengan pakai rok sini kan kadang-kadang ya. Tadi makan tuh sampai jadi agak gitu kan ya. Ya kan? Itu makan sering terjadi kan. Terus banyak relaksa di mejanya gitu kan ya. Icos gitu kan. Ya kan? Itu menurut saya tuh bakal hilang sih. Dia pasti akan kehilangan sih. Gitu ya. Tapi good luck Mas Adi. Kita meskipun kehilangan, tapi saya personally sangat-sangat happy Mas Adi tidak kesempatan ini. Kesempatan yang Mas Adi udah impi-impikan, indah pada waktunya. Jadi Tuhan menjawab doanya. Wish you all the best. Saya sangat yakin Mas Adi bisa excel di role yang ini dan bisa membawa kebaikan ke teman-teman di Yogyakarta seperti yang Mas Adi lakukan untuk tim ini. Jadi sekali lagi terima kasih. Good luck di sana. Kurang lagi makan gula. Di sana banyak yang manis-manis ya. Manis-manis. Jadi tolong dikurangi olahraga kalau bisa. Sekarang pantunnya ya. Ini disiapkan. Instan. Naik MRT ke Lebak Bulus. Cakep. Makan malam di restoran Sunda. Cakep. Kita doakan Mas Adi sukses terus. Semakin bersinar di Yogyakarta. Yang pertama saya rasa Mas Adi ini last batch di tim SP lah ya. Last batch. Nggak bermaksud untuk apa namanya membuat sosok Godfather kehilangan di CBD gitu. Tapi yang Godfather yang satu ini nih harus melalang buana untuk melihat dunia baru lah, ya. Karena kita tahu bersama lah, Mas Adi kalau misalkan apa namanya mengerjakan sesuatu itu 100% itu akan sangat telaten lah, sangat detail gitu. Jadi lebih bagus kalau Mas Adi mengerjakan sesuatu yang lebih besar gitu. Mumpung volume belum tercapai. Ada gitu. Jadi apalagi titipan CBD itu banyak banget tuh. Ya, dikasih area POP BGT lagi kan. Ya, jadi jangan lupa itu semuanya harus double lah ya. Siap. Udah masuk Mas Adi. Semoga di tempat yang baru juga makin tambah sukses dan makin bersinar. Dan juga jangan lupa sharing-sharing lah ke teman-teman di sana. Saya rasa di sana pun SFC itu udah level yang berbeda lah. Tapi dengan Mas Adi semoga banyak terobosan-terobosan juga yang baru yang nanti bisa dicontoh oleh seluruh area juga. Ya. Jadi teruslah berprestasi di sana. Dan jangan lupa kita di sini kalau setiap kali hubungi Mas Adi ya udah langsung double pasti ya. Wah. Jadi apapun itulah Mas Nepo udah ada apa namanya kesulitan semua lempar. Ya saya rasa semua apa namanya cerita yang sudah dialami teman-teman itu pastinya akan nambah semangat Mas Adi juga di tempat yang baru.
dan semoga sekali lagi keluarga ikut kan ya? Enggak, Belum dulu. ya belum dulu. Ya semoga dengan perpindahan ini semuanya bisa lancar-lancar. Oke. Sekali lagi terima kasih. Berapa tahun udah di CBD? Kalau di HO Pak, kalau di HO jalan tahun ke-6. Nah, Kalau CBD-nya sih akumulasi 4 tahun, akumulasi. ya sebelum pergantian presiden udah pindah lah ya. Ya, Ya. Jadi sekali lagi terima kasih, banyak hal yang sudah menjadi milestone bagi tim CBD, itu juga berkat Mas Adi, dan semoga bisa membuat milestone yang berikutnya di tempat yang baru.